Tersinggungnya ke siapa ya Mas? Satu saja anak ICW. Sebentar, sebentar. Kan saya sampaikan bukan individu ya, iya. ICW-nya. Iya. Siapa? Sebentar. Namanya siapa? Intinya. Kapan disampaikan? Intinya Anda sampaikan permintaan maaf. Siapa namanya? Intinya Anda sampaikan. Siapa namanya? Namanya siapa? Memangnya saya dari ICW-nya saya tahu. Ya, jadi saya juga tahu purnawirawan siapa. Tapi jangan kali itu. Gini Mas. Lu nggak taruh aja, lu nggak taruh nih. Yang saya temui Rogi saya aja nggak tahu namanya. Mas, sebentar, Mas. Betul. Mas, sebentar. Tahu nggak? Jangan Anda memaksa marah. Mas, saya tidak tahu namanya karena saya bukan orang ICW. Iya. Bahkan purnawirawan saya tidak tahu namanya. Bahkan yang saya ketemu di Cilok ini, yang kemudian mengeluarkan video saya memviralkan mengatakan saya preman. Iya. Itu pun saya tidak tahu dia siapa, berhasil ketemu namanya. Iya Mas. Kami begitu. Sebentar gantian Mas. Kami menghargai teman-teman. Ya. Itu adalah kebebasan. Intinya ini ultimatum. Anda ucapkan permintaan maaf setelah 24 jam. Kalau Anda tidak lakukan, nanti kami kembali dengan kita. Permintaan maaf soal apa Mas? Permintaan maaf atas bahasa-bahasa rasis yang Anda siapa yang mengucapkan? Siapa kan Anda tanyakan tadi? Kamu dan Anda dengar nggak? Dia bilang. Dia tanya nama. Saya tidak tahu namanya siapa. Bahkan orang yang saya ketemu di kampus Trilogi, nih, yang dia video saya tidak tahu namanya. Ya saya hanya mengatakan begitu. Memang benar dia viralkan kok. Oke. Bukan begitu kawan-kawan? Iya. Jadi kawan-kawan ICW, sudahlah kawan. Saya tahu Anda. Dulu kita membackup Anda juga kok. Begitu loh. Dulu kita backup juga kok. Jadi janganlah, jangan memaksa. Yang jelas 1 kali 24 jam. Kalau tidak, tempat ini akan kami ramaikan, betul? Hei, kesahwat akan kekuasaan dan kemudian sahwat akan uang kawan-kawan. Salah satunya ICW. Betul. Kawan-kawan, sekedar cerita dari bacaan-bacaan kami mahasiswa. Saya orang Indonesia Timur, saya kuliah capek, saya bukan preman, ya. Saya bukan preman. Yang seperti dilaporkan Luka Taru, yang kemudian keluar itu di kampus Trilogi. Saya tidak mengintimidasi mereka, tidak, bahkan tidak pukul. Bahkan saya dalam perjalanan pulang saya kemudian chat sama salah satu adik saya namanya Bertrand. Saya chat, bahwa dek, kamu kalau pulang hati-hati, jalan-jalan 1 orang, jalan 2, 3 atau lebih, karena pernah kita kemudian mengalami kondisi seperti itu. Karena kita senior mahasiswa. Lalu dek, saya mendukung konsolidasimu dek, saya mendukung gerakanmu dek. Namun tetapi narasi atau terem atau kalimat tentang pemakzulan harus dihapus deh, diganti ide yang lain kek. Karena kalau ide pemakzulan nanti salah satu capres atau cawapres memanfaatkan untuk kepentingannya, betul kan? Betul. Ya, itulah mahasiswa sebagai independen. Itulah mahasiswa sebagai agent of change, agent of social control, kan? Betul. Lalu lantas ketika saya mengeluarkan argumentasi begitu, Luka Taru melaporkan saya kepada Polres Jakarta Selatan. Lah gila, orang niat intimidasi kau berikan pesan. Dari mana logikanya itu kawan? Ada semua chatnya saya capture. Saya ingin melaporkan balik. Karena mereka mengatakan saya preman. Preman Suntolo dari mana? Anda panggil Luka Taru, Anda panggil ICW, Anda panggil purnawirawan lain-lain. Sini kita berdebat tentang ilmu. Hei kawan-kawan, Indonesia ini lagi melakukan kontestasi demokrasi politik yang dimana negara-negara lain yang rakus akan sumber daya alam kemudian lagi memantau. Kalau Anda cerdas, Anda baca bukunya John Parkin, dia mengatakan bahwa negara adik kuasa Amerika akan menurunkan diceklas atau serigala penghancur ke negara-negara yang ingin dikuasai. Yang dimana organisasi-organisasi tersebut yang menurut intelijen sangat berbahaya sudah berkomunikasi dengan beberapa organisasi di Indonesia. Kami curiga dalam orang, saya juga orang hukum, curiga no problem, tapi jangan menjadi. Saya mencurigai jangan-jangan ICW juga termasuk, karena perjalanan ICW kami tahu, kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Ya, kami ingin mengatakan kepada kawan-kawan ICW, Anda jangan sok pintar, Anda jangan sembarangan mengeluarkan statement, Anda jangan memanfaatkan kami Indonesia Timur untuk memeluskan kepentingan kalian, betul kawan-kawan? Iya. Ada oknum-oknum tertentu, bahkan ada purnawirawan juga loh yang berbicara. Itu jenderal bagaimana, purnawirawan jenderal bagaimana, otaknya bagaimana, contohnya bangsa ini. Indonesia tanpa Indonesia Timur bukan Indonesia lokal, betul kawan? Jangan kemudian menganggap bahwa semua perbuatan kami adalah tindakan premanisme. Sontoloyo, ada Sontoloyo bangsat, betul kawan-kawan? Maka kita ingin memberikan ultimatum kepada ICW
Kalau tidak mengeluarkan permintaan maaf, maka kami akan memberikan penghakiman kami kepada Anda kalau pihak keamanan tidak melakukan itu. Betul kawan-kawan? Perlu diingat kawan-kawan. Lembaga hukum pertama diketuai oleh sopir orang Timur Indonesia kawan-kawan. Perlu diketahui kawan, betul kawan-kawan? Perlu diingat, yang memecah belah bangsa ini adalah orang-orang yang tidak tahu tentang bahasa apa yang dikeluarkan kawan-kawan. Salah satu bahasa yang kemudian dapat memicu, dapat memecah belah bangsa ini menjauh kedaulatannya adalah bahasa-bahasa rasis kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Ya kawan-kawan. Kawan-kawan di ICW jangan terlalu ngomong kosong. Kita bisa mendeteksi dari eksistensi kawan-kawan. Kami tahu kalian itu apa kawan-kawan. Jangan kawan-kawan, jangan sampai mereka kemudian sudah bekerja sama dengan organisasi yang menurut intelijen sangat berbahaya, dapat mengganggu kedaulatan NKRI. Betul kawan-kawan? Memberitahukan, betul kawan-kawan? Iya. Saya menyampaikan ke penting Israel Palestina, kita harus prihatin, kita harus berbuka suara. Kenapa sampai perang Rusia dan Ukraina? Kenapa kita harus berpikir dan kemudian harus bersuara? Karena perang kemudian di negara lain akan berdampak kepada Indonesia. Betul kawan? Ya, berdampak kawan. Apalagi momentum kontestasi demokrasi, masya Allah kawan. Masya Allah, Amerika takut nanti nih kita ketemu saya sendiri mahal bos. Betul kawan? Betul. Ya. Kita organisasi tahu itulah. Apalagi Amerika. Kalau bahasa Arab bilang kalau fulus. Saya takutnya Indonesia organisasi ini fulus. Sehingga saya tidak mau dijadikan alat politik. Kalian kan nonton TikTok semua rame tuh. Timur lagi, preman lagi. Anjing bangsat, saya bukan preman. Saya sarjana hukum bangsat. Kuliah capek kawan-kawan, lapar, haus. Tinggalkan ibu bapak bangsat. Setiap bulan puasa, setiap lebaran jauh dari orang tuanya karena ilmu bangsat. Anda ICW yang kemudian bangsat. Ya kawan-kawan. Saya tidak mau kemudian dijadikan sebagai alat politik. Karena begini kawan-kawan, kalau berita yang kampus trilogi itu muncul, akan membakar amarah mahasiswa, akan memunculkan, sehingga gerakan dari mahasiswa yang amarah seolah-olah kami ini adalah keterwakilan calon presiden tertentu, akan mereka bangkit untuk melawan. Sebentar lagi Jokowi turun kok. Kalau dalam Islam itu mubazir, gerakan mubazirian, tahu nggak? Mubazir. Di situ kan di tulisan mereka itu, siangnya adik-adik kampus teknologi bekerja sama dengan ada sebagian kawan-kawan BK, sebagian kawan-kawan UIJ, yang dimana ada HMI, ada kemudian kawan-kawan LMI. Itu adik-adik saya semua. Ada non muslim, ada muslim juga. Saya dengar karena kemudian sudah tersebut, sudah ramai, maka niscaya pasti ada penyusup. Sebagai senior, saya hadir ke situ memperingatkan mereka. Saya mantan ketua HMI Jawa Selatan bos, sebagai senior bos. Masa seorang preman mantan ketua HMI Jawa Selatan? Kawan-kawan, saya berterima kasih kepada ada beberapa senior yang kemudian menanggapi video viral tersebut dan memberikan ide bahwa Aziz, kamu harus bangkit dan menjelaskan, tidak bisa diam. Karena kenapa saya tidak mau menjelaskan di media, baik di Instagram, karena saya malas berbicara dengan netizen. Mereka tahu menjustifikasi, mereka tahu hanya pokoknya begitu loh. Gitu. Tapi kalau berhadapan mari, saya jawab di koran Tempo. Serius atau siapalah itu. Saya jawab, saya tanya ke dia. Katanya Lukataru melaporkan saya. Dia bilang, Bung, Lukataru melaporkan Anda di Polres Jakarta. Saya tanyakan kepada Tempo dan Lukataru, memangnya laporan Anda itu saya melakukan tindak pidana apa? Mereka bilang nanti pihak kepolisian yang menentukanlah. Oh, jawabannya begini. Harus ada substansial, dalam arti. Betul. Yang kemudian spesifik, contohnya. Pak polisi, saya lapor HP, saya kehilangan HP, saya diperkosa, saya disodom, saya ditusuk, saya dipukul, harus laporannya begitu dong. Betul. Ini buktinya, ini memarahnya. Betul. Gitu loh. Ini perjaka saya hilang. Betul. Begitu loh. Harus ada spesifikasi.
Karena hukum itu memiliki 3 prinsip. Kita hukum. Asas kepastian, asas kemanfaatan, asas keadilan. Betul kawan-kawan? Iya. Pengajuan apa yang oleh Ganjar tuh untuk di DPR lah. Hukum itu memiliki hierarki, bos. Hierarki. Masalah politik tidak bisa dibawa ke masalah hukum. Hukum sendiri, politik sendiri. Begitu. Sehingga dia memiliki hierarki. Contohnya begini, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Organik lain sampai turun ke bawah, sampai perda. Begitu dia jalannya. Lantas lantaran kepentingan segelintir orang, kemudian harus dipaksakan untuk hukum masuk dalam politik, ini omong kosong. Kita pun demikian. Ini sama nih. Oh, di sini Indonesia Timur, mereka viralkan ada kelompok preman melakukan intimidasi kepada mahasiswa. Lah, ini namanya provokasi. Dalam ideologi politik strategi, bahwa dia seperti organisasi asing. Wajib hukumnya. Perlu diingat, Rasulullah berkata, bila mana sebuah kelompok tidak menerima kebenaran, maka hancurkan pedangmu, lepas kepalanya. Kawan-kawan anarko mengatakan, bila mana otak mereka keblinger, apa boleh buat? Cinta harus berbicara dengan moncong senjata, kawan-kawan. Betul? Ya, pihak keamanan sampaikan juga ultimatum kepada ICW dan pihak keamanan, apa-apa polisi yang kami hormati. Kalian harus tegas. Kalian harus tegas. Indonesia lagi mengalami kondisi yang tidak baik. Tidak baik. Ada segelintir provokator